Ungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Tarik, langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak bisa bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja? Langsung lari keluar. Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Masnya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu berarti tetap ditarik masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisiknya Mas, dipukul atau segala macam? Ada. Di bagian mana Mas, boleh tunjukin nggak? Di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam seperti penggaris gitu, tipis. Nah, ya. Udah ya Pak, Ini saling mau dari dibawa mana? ke rumah sakit. Siap, Yuk. Bu. Ini ayah bapaknya ya. Siap. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok.
Boleh silakan biar lebih jelas ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh. Patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak Tarik bisa keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung mau? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik Masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal ada fisiknya Mas, dipukul atau segala macam. Ada Di bagian mana Mas, boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah, ya. Udah ya Pak, Ini saling mau dari dibawa mana? ke rumah sakit. Yuk. Ini aib bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, ada yang, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak bisa Tarik keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung mau? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik Masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal ada fisiknya Mas, dipukul atau segala macam. Ada Di bagian mana Mas, boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis.
Nah, ya. Udah ya Pak, ini soalnya mau gimana dibawa sih, ke Pak? rumah sakit. Siap. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian pala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik itu. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak bisa Tarik keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak aduh. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja? nggak Langsung ngomong? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik Masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisik nggak Mas? Dipukul atau segala macam? Ada Di bagian mana Mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah, ya. Udah ya Pak, Ini soalnya mau gimana dibawa sih, ke Pak? rumah sakit. Siap. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah.
Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak bisa Tarik keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung mau? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret Nah, digebukin. kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisiknya mas, dipukul atau segala macam. Ada Di bagian mana mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah ya. Udah ya Pak, Ini saling mau dari dibawa mana? ke rumah sakit. Yuk, yuk. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Dia aja ya. kan nggak bisa Tarik bersuara, keluar. digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung mau? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah warga. ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret Nah, digebukin. kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisiknya mas, dipukul atau segala macam. Ada Di bagian mana mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis.
Nah ya. Udah ya Pak, ini saling mau dari mana dibawa sih, ke Pak? rumah sakit. Yuk. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Mas, sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan, ternyata Enggak. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak Tarik bisa keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung apa-apa? lari keluar. Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya juga Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik Masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal ada fisik nggak Mas? Dipukul atau segala macam? Ada Di bagian mana Mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah ya. Udah ya Pak, ini saling mau dari mana dibawa sih, ke Pak? rumah sakit. Yuk. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini
dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian pala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan pernah. Enggak. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik itu. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak bisa Tarik keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung ngomong? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisik nggak Mas? Dipukul atau segala macam? Ada Di bagian mana Mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah, ya. Udah ya Pak, Ini saling mau dari mana? dibawa ke rumah sakit. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian pala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan pernah. Enggak. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik itu. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Dia ya. kan nggak bisa Tarik bersuara, keluar. digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak adu. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung ngomong? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisik nggak Mas? Dipukul atau segala macam? Ada Di bagian mana Mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam seperti penggaris gitu, tipis.
Nah, ya. Udah ya Pak, Ini saling mau dari dibawa mana? ke rumah sakit. Yuk, yuk. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan, ternyata Enggak. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. tarik aja. Ya. Dia kan nggak bisa Tarik bersuara, keluar. digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak aduh. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung apa-apa? lari keluar. Oh, berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah warga. ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret Nah, digebukin. kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik Masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal ada fisiknya Mas, dipukul atau segala macam. Ada Di bagian mana Mas? Boleh ditunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah, ya. Udah ya Pak, Ini saling mau dari dibawa mana? ke rumah sakit. Yuk. Ini ayah bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini
dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, ada yang, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, langsung tarik aja. Tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak Tarik bisa keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak aja. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung apa-apa? lari keluar. Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisik nggak mas? Dipukul atau segala macam? Ada Di bagian mana mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah, ya. Udah ya Pak, Ya, ini saling mau dari mana? dibawa ke rumah sakit. Ini aib bapaknya ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau, hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Ya. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, ada yang, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan ternyata. Enggak. Iya. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik. Kapan Tarik, langsung tarik aja. Tarik aja ya. Dia kan nggak Tarik bisa keluar. bersuara, digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak aja. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung apa-apa? lari keluar. Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisik nggak mas? Dipukul atau segala macam? Ada Di bagian mana mas? Boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis.
Nah, ya. Udah ya Pak, Ini soalnya mau dari dibawa mana? ke rumah sakit. Yuk. Ini ayah bapaknya ya. Ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah. Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan, ternyata Enggak. Waktu ditarik, tanya abang sebelum ditarik itu. Kapan Tarik, ditarik? langsung tarik aja. Tarik Tarik aja ya. Dia kan nggak bisa Tarik bersuara, keluar. digebukin Pak. Iya. Dia mau teriak aduh. Dan HP-nya jatuh ya. Oh berarti anggota itu langsung narik aja, nggak Langsung ngomong? lari keluar. berarti- Dan langsung ditamperin sama teman-temannya, digebukin saya. Oh berarti yang narik itu nggak sempat tanya Mas dari mana gitu nggak? Enggak. Tapi Langsung narik. Mas saya sempat ngaku saya Sudah ngaku ya, sudah saya ngomong ini saya warga sini. Dia nggak percaya, ya udah saya dibawa keluar. Sepanjang diseret digebukin. Kalau di video saya lihat sempat dipisahin sama tim medis juga ya. Iya. Itu Iya. berarti tetap ditarik Masnya. Iya, tarik. Di Polda atau di DPR selain intimidasi secara verbal, ada fisiknya Mas, dipukul atau segala macam? Ada Di bagian mana Mas, boleh tunjukin nggak? di bagian dada, terus punggung, kepala. Dipukul menggunakan apa, Mas? Menggunakan tangan kosong sama alat kayak apa namanya ya? Macam pisau deh. Iya, macam Sekarang. seperti penggaris gitu, tipis. Nah, ya. Udah ya Pak, Ini soalnya mau dari mana? dibawa ke rumah sakit. Ini ayah bapaknya ya. Ya. Fatur Rahman, 18 tahun, mengungkap momen dirinya menjadi korban kekerasan saat aksi demo pecah di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Fatur mengaku dirinya diseret keluar dari gang rumah, dipukuli hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. Insiden naas ini terjadi saat Fatur berada di dalam gang rumahnya di pinggir Jalan Pejompongan Raya. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba masuk ke dalam gang tersebut. Sosok yang mengaku intel ini lantas menarik Fatur dan membawanya keluar. Fatur mengatakan orang-orang yang menariknya keluar dari gang mengaku sebagai intel polisi dari DPR. Saat kejadian, Fatur sudah berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah warga Pejompongan, namun oknum yang mengaku intel ini tak percaya dan tetap membawanya keluar. Dalam kesaksiannya, tim medis sempat berusaha menolong Fatur saat dikeroyok, namun ia kembali diseret dan ditarik oleh sejumlah oknum tersebut. Pada saat itu, Fatur dibawa ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dari gedung DPR, Fatur baru dibawa ke Polda Metro Jaya. Tak hanya dipukuli, Fatur juga mengaku mengalami intimidasi. Ia pun dipaksa mengaku sebagai provokator kerusuhan. Ia juga kembali dipukul dengan tangan kosong, pisau hingga benda panjang mirip penggaris dan dipaksa mengaku. Fatur baru diperbolehkan kembali ke rumahnya pada Jumat 28 Agustus siang. Fatur terlihat mengenakan perban di atas pelipis mata kirinya, wajahnya tampak dipenuhi luka dan lebam. Beberapa perban juga terlihat menutupi bagian belakang kepalanya. Provokator. Ada. Dipaksa untuk ngaku sebagai provokator. Dipaksa. Jadi ya begitulah.
Padahal posisi anaknya ini dari gang rumah loh, bukan pinggir jalan ya, gang dalam rumah. Ini silakan dilihatin aja, gang dalam rumah bukan pinggir jalan. Ditarik, diseret ke depan, digebukin, ditendang, ada yang digini, dan ini lukanya luka pisau, dicocok. Boleh silakan biar lebih jelas, ada di bagian kepala. Dan di giginya kasih lihat tuh, patah 2. Sebelumnya Pak, sebelum dibawa sempat bilang saya warga sini, saya nggak ikut-ikutan. Enggak. Waktu ditarik tanya abang